Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Ayu. Selamat datang ya di channel YouTube Ruang Belajar Akil. Kali ini Kak Ayu akan menceritakan sebuah cerita yang tentang anak burung hantu. Nah, sebelum Kak Ayu cerita, adik-adik tahu tidak burung hantu itu beraktivitas waktu kapan? Iya, bener banget. Burung hantu itu beraktivitas pada malam hari dan mereka tertidur pada siang hari. Nah, kita mulai saja ya ceritanya. Cerita ini berjudul Waktunya Waktunya Cepuk Terbang. Nah, cerita ini dituliskan oleh Kak Debbie Lukito Guyardi dan diilustrasikan oleh Jackson dengan penerbit literasi Cloud. Kita mulai saja ya ceritanya. Pada suatu malam, ada seekor anak burung hantu yang bernama Cepuk. Kini ia berusia 2 bulan, dan untuk itu waktunya ia belajar untuk terbang. Dan pada malam itu pun Cepuk belajar untuk terbang. Tapi Cepuk ketakutan dan cemas karena ia selalu terjatuh saat belajar terbang. Tuk, cetak, buk, suara Cepuk terjatuh. Kemudian pada keesokan malamnya, Mama Cepuk mendaftarkan Cepuk ke sekolah terbang. Dan itu adalah pertama kalinya untuk Cepuk ke sekolah. Mama mengantarkannya ke sekolah. Ding dong, suara lonceng sekolah berbunyi. Itu tandanya sekolah akan dimulai. Dan Cepuk pun tiba di sekolah. Tapi ia terlihat ketakutan dan cemas. Melihat hal itu, Mama Cepuk pun memberinya semangat. Cepuk, kamu pasti bisa terbang, kata Mama Cepuk. Lalu, Mama meninggalkan Cepuk di sekolah. Dan sekolah terbang pun dimulai. Satu persatu teman Cepuk pun mulai terbang. Tapi satu persatu pun mereka terjatuh. Melihat hal itu, Cepuk semakin cemas dan ketakutan untuk belajar terbang. Melihat temannya terus terjatuh. Dan tiba giliran Cepuk untuk belajar terbang. Di dalam hati, Cepuk bergumam, Cepuk pasti bisa terbang, kata Cepuk. Dan Cepuk pun mulai untuk belajar terbang. Tapi sayang, saat ia mencoba pertama kali, kepalanya terbentur ranting. Cetak, suara kepala Cepuk terbentur ranting. Melihat hal itu, teman Cepuk mulai tak sabar untuk belajar terbang. Tapi Cepuk pantang menyerah. Ia terus mencoba. Ia mencoba lagi untuk terbang, tapi ia terus terjatuh. Tapi hal itu tak membuat Cepuk untuk menyerah. Ia terus mencoba untuk belajar terbang, tapi ia terus terjatuh. Melihat hal itu, teman Cepuk semakin tak sabar. Ia ingin sekali untuk terbang. Hingga pada akhirnya, teman Cepuk kesal dengan Cepuk. Dia sangat ingin terbang. Dan ia pun mendorong Cepuk hingga terjatuh. Suara Cepuk terjatuh. Dan Cepuk mencoba untuk terbang. Ia mencoba untuk terbang. Ia pun membuka sayapnya untuk mencoba terbang. Hus, hus, hus. Suara kepakan sayap Cepuk. Ia terus mengepakkan sayapnya. Ia terus mengepakkan sayapnya dengan cepat. Dengan semakin cepat ia mengepakkan sayapnya. Hingga pada akhirnya Cepuk pun bisa terbang. Dan ia pun tidak jadi terjatuh. Melihat hal tersebut, teman Cepuk sangat kagum dengan Cepuk. Wah, Cepuk hebat sekali ya, dia bisa terbang, kata teman-teman Cepuk. Cepuk pun tak percaya, ia bisa terbang secepat itu. Hingga ia melompat-lompat kegirangan. Tiba-tiba, Cepuk terpleset dan ia terjatuh dari pohon. Tapi kali ini Cepuk tak perlu khawatir. Ia sudah tahu harus melakukan apa. Ia pun mulai mengepakkan sayapnya kembali dengan cepat. Dan Cepuk
pun bisa terbang. Ia bisa terbang dan tidak terjatuh lagi. Cepuk sangat senang. Cepuk sangat senang bisa terbang. Hingga Cepuk terbang ke sana kemari mengelilingi hutan. Nah, ceritanya berakhir. Gimana adik-adik? Cerita Cepuk sangat seru kan? Jadi, menurut adik-adik, pembelajaran apa nih yang bisa didapat dari cerita Cepuk? Nah, jadi kali ini hal yang dapat kita pelajari dari cerita ini mengajarkan kita jangan pernah menyerah untuk melakukan hal sesuatu. Ketika adik-adik mengalami kegagalan, kesulitan, adik-adik harus bangkit, adik-adik harus terus mencoba kembali ya. Jangan pernah menyerah, karena kesulitan pasti akan mendapatkan kemudahan. Lihat Cepuk, seperti Cepuk, ia terus ketika ia belajar terbang, ia selalu gagal, ia selalu jatuh, tapi ia tak pernah menyerah hingga akhirnya ia bisa terbang. Kemudian, pelajaran yang kedua, ketika kita melihat teman kita mengalami kesulitan atau kegagalan, kita harus mendukungnya, harus menyemangatinya, harus mendorongnya agar ia bisa terus berjuang dan berhasil. Jangan seperti temannya Cepuk ya, ketika Cepuk mengalami kegagalan, ia malah mendorongnya. Itu tidak baik adik-adik. Jadi, kita harus saling tolong-menolong, kita harus saling terus mendukung, gitu. Nah, itu cerita dari Waktunya Cepuk Terbang. Terima kasih adik-adik. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.